Ku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh untuk hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and wherever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your
like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. You laid down your life that I would be set free. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2021 buat kita semua. So, pagi hari ini adalah pagi hari yang luar biasa. Ini udah masuk hari ketiga
di tahun yang baru, dan saya percaya tahun 2021 ini kita akan melihat Tuhan yang hidup. Kita akan melihat Tuhan yang hidup di dalam kehidupan pribadi kita, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan pribadi kita dan juga di sekitar kita. Ini menjadi doa saya sepanjang 2021 kita boleh melihat Tuhan yang hidup. So pemazmur berkata, marilah kita memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur dan pelatarannya dengan puji-pujian. So mari kita masuki tahun 2021 dengan ucapan syukur dan juga kita lalui sepanjang 2021 dengan puji-pujian, dan saya percaya kita akan boleh melihat Tuhan yang hidup. So mari kita berdoa sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus yang urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga biarlah apa yang hamba-Mu perkatakan boleh berasal dari firman Tuhan, boleh berasal dari Tuhan sendiri, dan biarlah kami semua yang mendengarkan firman ini, termasuk hamba-Mu Tuhan, hatinya boleh seperti tanah yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan, benih firman Tuhan itu boleh mengakar, boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga banyak orang boleh diberkati melalui kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, mari semua yang bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. So, pagi hari ini saya akan beri judul khotbah saya, dan juga sepanjang bulan Januari ini mengenai saya mau melihat. Saya mau melihat, I wanna see. Ini boleh menjadi tema bulan Januari 2021. I wanna see, saya mau melihat. Apa sih yang saya mau lihat? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kadang take it for granted ya, penglihatan kita, mata jasmani kita. Mata jasmani kita ini begitu penting. Karena apa? Karena mata jasmani kita itu bisa melihat. Ya. Dan kita sebagai manusia pastinya kita ingin melihat dengan jelas. Benar nggak? Kita ingin melihat dengan jelas. Di situasi kondisi apapun itu, kita ingin melihat dengan jelas. Kalau misalnya gelap, malam-malam gelap, kita nyalain lampu. Ya, atau situasi kondisi gelap, kita nyalain lampu. Supaya kita bisa melihat. Kalau misalnya siang hari, begitu silau gitu. Mataharinya begitu. Kita pakai kacamata hitam. Nah ini, jemaat ILC seneng nih pakai kacamata hitam ya. Intinya apa? Supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kita bisa melihat dengan jelas. So kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita penglihatan, bisa melihat dengan mata jasmani kita. Nah, selain mata jasmani, ada yang namanya mata rohani. Ya, mata rohani. Dan mata rohani ini tidak kalah pentingnya. Dan bahkan saya bisa bilang mungkin lebih penting dari mata jasmani. Karena apa? Karena mungkin mata jasmani kita seiring umur bertambah, mungkin mata kita akan mengalami penurunan begitu ya, secara performanya. Tapi mata rohani itu kalau kita terus latih, semakin kita berumur begitu, akan semakin tajam, berbeda, berkebalikan. So mata rohani ini yang akan kita bahas sepanjang beberapa menit ke depan, beberapa waktu ke depan, bagaimana kita bisa melihat dan melatih mata rohani kita, dan betapa mata rohani ini begitu penting di dalam kehidupan kita. So, mata rohani atau istilahnya insight, penglihatan yang ada di dalam. Itu bicara soal wawasan, pengertian, dan pengetahuan. 3 hal, wawasan, pengertian, dan pengetahuan. Nah, kalau kita mata rohani mau melihat mata rohani, kita mata jasmani kita tutup mata aja, kita masih bisa melihat. Kita masih punya wawasan, kita masih punya pengertian, dan kita masih punya pengetahuan yang mendalam, istilahnya insight. Dan inilah yang dimana Tuhan bekerja, dimana Roh Kudus itu bekerja, mengajarkan kita, mengingatkan kita, menghibur kita, itu melalui alam roh kita. Dan bagaimana kita bisa melihat itu dengan kita melatih dan menggunakan mata rohani kita. So, pagi hari ini mari kita belajar bagaimana kita melatih mata rohani kita sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, visi Tuhan
dan melihat Yesus yang hidup bekerja di dalam kehidupan kita dan sekeliling kita. So, melihat Yesus yang hidup. Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, dia adalah Raja, ya kan? Dia Raja dan dia ada sekarang duduk di tahta kerajaan surga. Di mana kerajaan surga ini sebagai kita orang percaya adalah kerajaan yang akan datang nanti, tetapi sekaligus juga sudah datang. Dan bagaimana datang sekarang kita bisa mengalaminya melalui tubuh Kristus, yaitu gereja. Gereja simpelnya adalah di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus sendiri hadir di situ. Dan Yesus adalah Raja. Sehingga kehadiran Yesus sebagai Raja adalah kehadiran kerajaan surga itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada di dalam komunitas, kita berada di dalam gereja, komunitas orang percaya, di mana kita berada bersama di dalam persekutuan, kita boleh merasakan kasih Yesus. Kita boleh merasakan damai sejahtera. Kita boleh dikuatkan, ada pengharapan, ada sukacita, dan pastinya ada terobosan dan kemenangan demi kemenangan. Karena kerajaan surga itu dekat. Ya. So, kita harus latih mata rohani kita. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Dan latihan ini adalah mau gak mau latihan iman. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga mata rohani kalau kita mau latih adalah dengan kita, yaitu tadi, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, dan juga berada di dalam komunitas orang-orang percaya. Karena komunitas orang percaya ini begitu penting. So, di tahun 2021, marilah minta visi dari Tuhan, penglihatan dari Tuhan. Karena seperti kata Amsal, tanpa wahyu maka liarlah rakyat. When there is no vision, the people perish. Kalau tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengalami, kalau tanpa visi Tuhan, kita boleh mengalami kesulitan. Nah, bedanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama Tuhan, di tengah kesulitan yang ada, kita boleh merasakan kasih, yang kita boleh merasakan pengharapan, kita boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera, dan ada kemenangan demi kemenangan. Dan ini yang kita imani di dalam Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kalau kita bisa melihat dengan mata rohani kita akan mengalami Tuhan, dan kita akan melewati 2021 dengan sikap dan atau dengan suatu pengalaman yang baru bersama Tuhan. So excited kita memasuki tahun 2021. So, firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 bilang, mintalah, carilah, ketoklah, maka kamu akan mendapatkan. Mari kita minta tahun 2021 ini. Kita minta, saya mau melihat Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup di dalam hidup saya pribadi, kita pribadi, maupun Tuhan yang hidup di sekeliling kita di dunia ini. So, saya percaya ketika kita bisa melihat Tuhan yang hidup, Tuhan akan berikan kita pewahyuan. Di mana hal ini akan membantu kita membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan jangka pendek maupun keputusan-keputusan jangka panjang. Dan bagaimana kita mengambil keputusan di tahun 2021 ini akan menentukan apa yang kita akan masuki nanti di tahun 2022. Ya, kata orang waktu ini bergerak begitu cepat. Time flies. So kita nggak tahu. Sejenak kita masuk 2021, tiba-tiba udah akhir tahun lagi. So pastikan kita seize the moment. Kita nggak hidup mengalir begitu saja, enggak. Tapi kita mau melihat. Jadi biasa kan bilang, tahun 2021 gimana? Ya lihat nanti lah. Ya we'll see. Attitude itu saya rasa kurang begitu beriman ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita we will see Jesus. We will see. Kita akan melihat betapa Tuhan baik di tahun 2021. Nah begitu. Mari kita latihan. So, mari kita buka di Kisah Para Rasul 9. Kita akan belajar pagi hari ini di Kisah Rasul 9. Mari kita baca Kisah Rasul 9 ayat 18. Ayo Bapak Ibu Saudara, siap Alkitabnya.
Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 9 ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, ada yang tahu nih cerita tentang siapa? Ada yang tahu siapa nih yang bisa melihat lagi? Iya, ia adalah Paulus atau Rasul Paulus. Ini bercerita bagaimana di kisah Rasul 9 Paulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik atau Damaskus. Dalam perjalanan menuju Damaskus, dia melihat cahaya yang begitu jelas, begitu terang, sehingga ia terjatuh dan tersungkur. Dan di situ dia mendengar suara. Dia mendengar suara, bukan suara orang, tetapi suara Tuhan. Suaranya berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, Bapak Ibu Saudara, Saulus atau Paulus sebenarnya adalah orang yang benar-benar mencari Tuhan. Dia seorang Farisi yang terpandang dan sebagai orang Farisi yang baik, Bapak Ibu Saudara, yang saat itu ada, benar-benar orang yang mencari Tuhan. Benar-benar orang yang taat beribadah. Dan dia percaya bahwasanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Dan itulah yang ia percaya. Jadi dia adalah orang yang benar-benar mencari Tuhan, Paulus ini atau Saulus ini. Dan saya mendengar berdasarkan banyak para ahli perjanjian baru, merupakan suatu hal yang umum dan biasa ketika ada perjalanan panjang. Mereka atau Paulus ini, dia berdoa. Dalam perjalanan panjang dia berdoa. Dan makanya kan kita terkadang pernah terpikir, kenapa sih Tuhan itu mau menyelamatkan Paulus? Nah, dari sini ketika saya renungkan itu, saya mendapatkan jawaban bahwasanya Paulus benar-benar mencari Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan Tuhan yang hidup. Dan ketika Paulus mendengar kata Tuhan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Ketika Paulus melihat cahaya yang begitu terang, dia tahu dia ketemu Tuhan. Dia tahu dia ketemu Tuhan, tapi ada yang berbeda. Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dalam pikiran Paulus, dia berharap yang jawab adalah, "Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Yang ada dalam pikiran Paulus mungkin saat itu seperti itu. Tetapi jawaban Tuhan inilah yang merubah hidup Paulus. Jawab Tuhan berikutnya adalah, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan dari saat itu, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus, Tuhan Yesus yang hidup menyatakan dirinya kepada Paulus, Paulus mengalami perubahan hidup. Tadinya ia sadar bahwa selama ini apa yang dilakukan salah. Selama ini ia menganiaya Tuhan. Selama ini dia menganiaya Tuhan yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus bertemu Tuhan yang hidup, hidupnya diubahkan. Hidupnya diubahkan. Nah, mari apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Saya akan bagikan dua hal aja. Apa yang kita bisa belajar dari penglihatan Paulus terhadap Tuhan Yesus? Apa yang kita bisa belajar? Ada dua hal, dan saya percaya ini bisa kita terapkan ketika kita memasuki tahun 2021. Dua hal. Yang pertama adalah hati-hati dengan ambisimu.
Bilang kiri kanannya, hati-hati dengan ambisimu. Kisah Rasul 9 ayat 1 bicara begini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Hati Paulus berkobar-kobar. Jadi dia artinya apa? Dia semangat sekali untuk mau menyiksa bahkan membunuh murid-murid Yesus. Karena apa? Karena dia tahu bahwa mungkin inilah yang benar. Jadi dia punya ambisi, Bapak Ibu Saudara. Dia punya ambisi. Dia punya ambisi. Nah, kadang ambisi inilah yang membuat kita mengalami masalah dalam hidup. So, Bapak Ibu Saudara, arti kata resolusi. Kita tahun 2000, tadi kan kita sempat bahas ya, resolusi. Tiap masuk ke tahun 2000, tiap masuk ke tahun baru pasti ada namanya resolusi. Secara etimologi resolusi artinya apa? Solusi, benar. Jalan keluar. Nah, tapi terkadang apa yang kita tulis di resolusi itu adalah ambisi. Bukan solusi, tapi ambisi. Nah, pastikan nomor 1 yang kita tulis adalah solusi. Dan kita tahu bahwa solusi yang terbaik yang boleh kita dapatkan di dalam hidup kita adalah kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ini adalah solusi yang penting dan terutama untuk kita memasuki atau membuat resolusi di tahun 2021. Ingin melihat Yesus. So, Paulus, dia punya ambisi. Nah, berapa dari kita juga pasti punya ambisi. Saya punya ambisi, saya juga manusia. Tapi terkadang ketika kita doa ya, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Itu bicara soal bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. So, mari kita pusatkan mata kita bukan pada ambisi keinginan pribadi kita. Tapi seperti kata Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. So, Bapak Ibu Saudara, mari kita melatih mata rohani kita untuk bisa melihat Yesus yang adalah Raja di dalam kehidupan kita, yang adalah Raja atas dunia ini. So, mari kita pusatkan mata kita, mata rohani kita kepada Yesus. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, di dalam doa kita, di dalam perenungan kita akan firman, dan di dalam persekutuan kita kepada saudara-saudari seiman, kita boleh mengalami Yesus yang hidup. Dan saya percaya ketika kita mengalami Yesus yang hidup, itu tadi ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, yang adanya kemenangan. Di tengah-tengah kesulitan yang ada pengharapan. So, nomor 1 itu ya, hati-hati dengan ambisi kita. Kita harus pusatkan mata kita, mata rohani kita, bukan kepada ambisi kita, tapi pada Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah. Kita tahu dari mana kerajaan Allah? Ya, kita tahu bahwa ada raja di situ. Siapa rajanya? Yesus. So, hati-hati dengan ambisi. Fokuskan mata kita rohani kita kepada Yesus. Yang nomor 1. Yang nomor 2, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah saya sebutkan. Tuhan memakai saudara-saudari seiman, persekutuan orang-orang percaya untuk menyatakan dan menguatkan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan pakai saudara-saudara seiman. Oke, kita lihat ya di Kisah Rasul 9 ayat 17. Masih di cerita yang sama mengenai Paulus. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." So, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai Ananias.
untuk menyatakan kehendak Allah terhadap Paulus. So, ketika Tuhan pakai Ananias untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada Paulus, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama juga pakai saudari-saudari seiman kita untuk menyatakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan pakai orang-orang sekitar kita, khususnya adalah orang-orang percaya. Siapa saudara-saudari seiman kita? Nah, dengarkan. So, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai Ananias, dan Tuhan juga bisa pakai saudara-saudara seiman. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak sendirian. Dalam perjalanan Paulus di dalam kehidupan, dia tidak sendirian. Selalu ada saudara-saudara seiman. Mulai yang pertama adalah Ananias. Dan ketika itu Rasul Paulus begitu semangat, dia ketemu sama Barnabas. Dan habis itu Barnabas kenalkan kepada 12 murid Yesus. Dan Rasul Paulus bersama-sama dengan 12 murid Yesus. Dan kita juga lihat bahwa Paulus ada siapa lagi? Ada Priscilla dan Aquila. Ada Timotius. Ada Silas, di mana dia bersama-sama ditawan di penjara. Ada Timotius, banyak sekali dan masih banyak lagi. Saudara-saudara seiman yang menguatkan visi Paulus, yang menyatakan visi Tuhan buat kehidupan Paulus. Dan Paulus adalah orang yang benar-benar on fire, berapi-api untuk Tuhan, sehingga dia buat bahkan hampir separuh dari perjanjian baru ditulis olehnya. Dia adalah orang yang melihat Tuhan dan melihat visi Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dan dia menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Siapa di sini yang ingin dipakai Tuhan luar biasa dalam kehidupan? Boleh angkat tangan. Yes, kita semua pastinya ingin dipakai Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita ingin dipakai Tuhan luar biasa. So mari bersama-sama sebagai bagian tubuh Kristus. Jangan eksklusif. Jangan mau sendiri-sendiri. Kita sama-sama sebagai bagian dari tubuh Kristus gereja. So jangan sendiri-sendiri. Tetap bersama-sama. Tetap bersekutu. So Ibrani 10 ayat 25. Rasul Paulus sendiri yang nulis begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So 2021 ini, kita mau melihat Yesus yang hidup. Kita latih mata rohani kita. Dan ingat dua hal, hati-hati dengan ambisi kita. Dan yang kedua, Tuhan pakai saudari-saudari seiman untuk menyatakan visi atau bahkan menguatkan visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita melihat Yesus yang hidup, di mana dia adalah Raja, kita boleh mengalami kasih, boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Dan kita akan selesaikan 2021 meskipun kita baru masuk ini dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin. So, mari, never give up. Never give up. Jangan menyerah. Tetap layani Tuhan dan tetap bergantung pada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Mari kita dengarkan dengan mata rohani kita apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sepanjang 2021. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami semua mau melihat Tuhan lebih lagi, Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan pribadi kita, Tuhan yang bekerja di sekeliling kita. Bantu kami untuk melihat. Dan Tuhan juga pakai kami, Tuhan, sehingga ketika kami boleh melihat visi dari Tuhan, kami boleh menggenapinya. Pakailah pekerjaan kami, Tuhan, supaya kami boleh menjadi surat yang terbuka. Setiap orang boleh melihat kesaksian hidup kami. Ketika Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengajar dan menulis,
Tuhan juga yang sama juga bisa memakai kami dengan kesaksian hidup kami. Roh Kudus, bantu kami, dan kami mau berserah kepadamu sepanjang 2021 ini. Kami mau terus-menerus mengucap syukur, dan kami mau terus-menerus memuji dan memuliakan namamu Yesus, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang hidup, boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami, dan boleh menghibur kami, dan menuntun kami terus di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya, sama-sama katakan, amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shines upon, be gracious to you. The Lord turn His face upon you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat dan pengutusan Tuhan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mengirimkan sukacitamu, damai sejahteramu, berkat-Mu, pengharapan-Mu, sukacitamu, dan terlebih lagi kasih-Mu Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam hati kami Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan terus lindungi kami, keluar masuk kami, dan kami percaya apa yang diketemui dua belah tangan ini, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan akan bawa kami naik-naik dan tidak pernah turun, menjadi yang di atas dan bukan di bawah. Dan kami berdoa Tuhan, biar Tuhan terus nyatakan
wajah-Mu Tuhan di dalam kehidupan, dan hadirat-Mu boleh kami rasakan. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau bersama kami boleh merasakan pemulihan, kami boleh merasakan kesehatan, kami boleh merasakan berkat-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan yang terlebih lagi, kami boleh mengalami mujizat dari Engkau. Kami serahkan hidup kami, dan biarlah kami boleh jadi saksi-Mu Tuhan sampai ke ujung dunia. Menjadi saksi-Mu Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.